Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Nah, di sini aku akan melanjutkan lagi cerita novel. Tetapi sebelum kita ke cerita novelnya, alangkah baiknya nih bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Febianti, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Semua keluarga berkumpul dalam ruangan ICU, tempat ayah dirawat. Ayah telah sadar, tapi keadaannya makin memburuk. Jantungnya udah tak berfungsi. Dokter udah menyerah dan meminta keluarga untuk ikhlas melepaskan kepergian ayah Gibran. Selama ini ayah udah berulang kali operasi jantung yang dibiayai oleh keluarga Arumi. Ayah tersenyum melihat kedatangan Arumi. Tangannya diangkat seolah meminta Arumi mendekat. Arumi lalu mendekat dan menggenggam tangan mertuanya itu. Arumi, maafkan ayah. Dengan suara pelan dan terbata, ayah mengucapkan itu. Ayah, tidak ada salah. Arumi yang seharusnya minta maaf. Mungkin selama ini Arumi belum bisa jadi menantu yang baik. Kamu sangat baik. Maafkan ayah, ucap ayah lagi. Semua yang berkumpul di ruangan itu tak bisa menahan tangis. Terutama ibu. Baru saja kesehatan ibu membaik, tapi kembali drop mendengar bapak yang tidak dapat ditolong lagi. Setelah mengucapkan maaf untuk kedua kalinya, mata ayah perlahan mulai bertutup dan jantungnya berhenti berdetak. Alana langsung luluh melihat monitor. Layarnya telah lurus menandakan jantung ayah tidak berdetak lagi. Ibu mendekati ranjang ayah dan menguncang tangan suaminya, berharap ada keajaiban yang membuat ayah terbangun. Ayah, bangun, jangan tinggalkan ibu, ucap ini dengan derai air mata. Dokter datang setelah Arumi memencet bel untuk memanggil. Dokter memeriksa ayah sebentar. Maaf, bapak sudah tiada, ucap dokter, membuat Alana berteriak histeris. Tidak, ayah tidak boleh pergi. Ayah janji akan menikahkan aku, teriak Alana. Alana berdiri dan mendekati Gibran. Ia memukul dada Gibran. Ini semua gara-gara Mas. Aku tak akan memaafkan Mas, ucap Alana memukul dada Gibran. Gibran hanya diam. Air matanya terus membasahi pipi. Tampak rasa bersalah dari raut wajahnya. Alana akhirnya terjatuh pingsan. Gibran menggendong adik bungsunya itu dan meletakkan di atas tempat tidur. Ibu hanya diam, tanpa suara, hanya terdengar isak tangisnya. Arumi mengabari Mbak Manda agar ia mempersiapkan rumah untuk kedatangan jenazah ayah. Walau sedih sangat dirasakannya, Arumi berusaha tegar. Ia pergi ke kasir dan bayar semua biaya rumah sakit untuk perawatan ayah dan ibu. Kemarin Arumi udah membayar separuhnya. Jenazah ayah dibawa menggunakan ambulan, sedangkan Arumi yang membawa mobil pulang bersama Alana setelah ia sadarkan diri. Gadis itu tak ingin pulang Senin dengan Gibran. Ibu awalnya juga tak ingin bersama Gibran. Setelah Arumi membujuknya, barulah ibu mau. Arumi kasihan melihat pria yang sebentar lagi berstatus mantan suami. Surat gugatan cerai telah pengacara Arumi
daftarkan. Papanya menginginkan Arumi dan Gibran pisah secepatnya. Arumi menggambarkan kedua orang tuanya jika ayah Gibran telah tiada. Ayah dan ibu langsung berangkat. Sampai di rumah jenazah, ayah dibaringkan di kasur yang ada di tengah ruangan. Amanda langsung berteriak menangis memeluk jenazah ayah. Ayah, kenapa ayah pergi secepat ini? Manda dan anak-anak masih membutuhkan ayah. Iya, Manda. Para pelayat mulai berdatangan. Alana terus saja memeluk tubuh Arumi, menangis dalam dekapan kakak iparnya itu. Sedangkan Gibran hanya terdiam dan tertunduk, mungkin penyesalan yang ada di hatinya saat ini. Ibu juga hanya terdiam dengan air mata yang terus membasahi pipi. Arumi mendekati mertuanya itu. Saat ini, Alana dan ibu mertuanya memeluk tubuh Arumi. Jenazah ayah akan segera dimandikan. Gibran ikut memandikan, wajahnya kusut sekali. Arumi memandangi wajah pria itu dengan perasaan sedih. Arumi tahu betapa Gibran sangat menyayangi kedua orang tuanya. Gibran mau menikah dengannya juga karena memikirkan ibu bapaknya itu. Ayah, kau mengajariku untuk menjadi kuat, tapi maaf, aku mengecewakanmu. Aku tidak akan pernah cukup kuat untuk menerima bahwa kau tidak lagi di sini. Kehilangan orang yang paling dicintai membuat dunia terasa runtuh dan penuh keputusasaan. Apakah akan bisa melalui hari-hari tanpa kehadiran ayah? Bukan perkara gampang untuk dapat menerima dengan ikhlas. Itulah yang tampaknya saat ini Alana rasakan. Ada kesedihan yang kerap hadir ketika mengingat sosok ayah. Namun, dunia terus berjalan dan kamu tak boleh terus larut dalam kesedihan. Kamu bisa mendoakan ketenangan dan kedamaian ayahmu di sana. Saat ayah sudah meninggal dunia, jenazah ayah telah disolatkan dan siap dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Yang paling tampak terpukul atas kepergian ayah, Gibran dan Alana. Gibran masuk ke liang lahat. Ia menyambut jenazah ayah dengan air mata yang terus mengalir. Gibran juga yang mengajankan ayah terakhir kalinya. Setelah itu, Gibran naik lagi. Ia ikut menurunkan tanah untuk menguburkan jenazah ayah. Saat tanah mulai menutupi jenazah ayah, Alana yang tadinya memeluk Arumi berlari menuju kuburan. Jangan kuburkan ayah, aku mau ikut ayah. Aku ikut, teriak Alana. Menghentikan tangan Gibran yang memegang sekop. Ayah, jangan kubur ayah. Mas, aku mohon, ucap Alana bersujud di kaki Gibran. Arumi mendekati Alana dan membantu gadis itu berdiri. Alana, jangan beratkan ayah dengan tangisanmu. Relakan kepergian ayah. Ayah udah tenang di sana, tidak sakit lagi. Ini semua gara-gara Mas Gibran, ucap Alana dengan suara tertekan dan memandang Gibran dengan mata menyala. Alana, semua ini takdir Tuhan. Tidak ada yang bisa menentang takdir. Bukan salah Mas Gibran, ucap Arumi. Ini salah Mas Gibran. Ayah meninggal karena Mas. Aku benci kamu, Mas. Aku benci, ucap Alana sebelum akhirnya kembali pingsan. Sebagai anak bungsu, Alana emang sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Dia juga sangat dekat dengan Gibran, apalagi sejak menikah dengan Arumi. Arumi yang baik dan ramah cepat menarik hatinya.
Ia menyayangi Arumi seperti saudara kandungnya. Setelah acara penguburan selesai, semua kembali ke rumah. Orang tua Arumi tadi telah hadir dan mengucapkan belasungkawa dengan Ibu Gibran. Setelah penguburan selesai, mereka kembali. Papa mengajak Arumi pulang, tapi wanita itu tidak mau. Ia masih ingin menemani keluarga Gibran. Papa tidak memaksa karena ia tahu anaknya pasti akan lepas juga dari Gibran. Papa telah mendapatkan bukti perselingkuhan Gibran dari orang kepercayaannya. Papa Arumi meminta pengacara agar mempercepat proses perceraian. Ia ingin Arumi secepatnya bebas dari Gibran. Sampai di rumah, Arumi langsung mandi. Menepati kamar yang biasa ia menginap. Gibran yang tidak tahu Arumi ada di kamar mandi langsung saja membaringkan tubuhnya. Gibran menumpahkan tangisnya. Sebagai seorang pria, pasti tadi ia malu jika menangis di depan orang ramai. Arumi yang keluar dari kamar mandi mendengar suara tangis. Dilihatnya, Gibran yang terungkap menahan suara tangisnya. Wanita itu merasa iba. Ia mendekati Gibran, mengusap punggung pria itu. Gibran membalikkan badannya, merasa ada yang menyentuh. Melihat Arumi, ia langsung memeluknya. Arumi, ini salahku. Seharusnya aku mendengar kata ayah untuk menjauh dari Juana. Aku telah membunuh ayah, ucap Gibran dalam pelukan Arumi. Ayah meninggal bukan karena salah Mas Gibran. Itu sudah takdir. Tapi aku penyebabnya. Perasaan Arumi saat ini campur aduk. Ia merasa kasihan melihat kesedihan pria yang dulu sangat ia cintai. Bahkan sebenarnya sampai hari ini Gibran masih menempati hatinya. Andai saja hubungan mereka sedang baik, pasti Arumi akan menemani Gibran tidur dan menghibur pria itu. Setiap detik saat ini Arumi masih merasa suatu yang berbeda. Walau mereka belum resmi bercerai, tapi perasaan Arumi tidak sama lagi. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.